Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri memberikan hak akses data penduduk ke 13 lembaga jasa keuangan. Kemendagri mengklaim akses data penduduk digunakan untuk verifikasi data nasabah, sementara lembaga jasa keuangan berdalih hanya mencocokkan data yang telah mereka miliki untuk mencegah pemalsuan maupun penipuan data dari para nasabah. Di sisi lain ada kekhawatiran akses data kependudukan rawan disalahgunakan, bahkan berpotensi diperjualbelikan. Untuk membahasnya malam hari ini, kita sudah bergabung dengan para narasumber yang berada di luar studio. Melalui sambungan Zoom ada Pak Zudan Arif Fahrullah, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Selamat malam Pak Zudan. Selamat malam Mbak Rifana. Dan ada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam Mbak Rifana. Dan juga sudah bergabung Pak Karania Dharma Saputra, Presiden Direktur OVO. Selamat malam Pak Karania. Selamat malam. Dan yang terakhir yang juga sudah bergabung anggota Komisi 1 Fraksi PKS DPR RI Pak Sukamta. Selamat malam Pak Sukamta. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Banyak sekali narasumber saya, ada 4 orang. Selamat malam. Ya, saya ke pemerintah dulu, saya mau ke Kemendagri terlebih dahulu. Pak Zudan, langsung saja, apa sih sebetulnya urgensi Kemendagri memberikan hak akses data kependudukan ke 13 lembaga jasa keuangan, padahal sudah ada sebelumnya 2.108 lembaga yang juga diberikan hak akses yang sama, Pak Zudan? Ya, kita harus melihat perkembangan peradaban yang terjadi sampai dengan saat ini. Kita melihat perkembangan IT begitu pesat. Dan kita ingin sama seperti negara-negara yang maju, seluruh data kita itu bisa terkoneksi antara berbagai lembaga. Data kependudukan kita itu sudah mulai digunakan oleh berbagai lembaga dalam semua keperluan sejak tahun 2013. Contoh, KPU menggunakan data kependudukan kita untuk pemilu 2014. Untuk menggunakan untuk Pileg Pilpres 2019. Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018 menggunakan data Dukcapil sebagai data pemilih. Pileg Pilpres juga menggunakan data Dukcapil sebagai basis untuk data pemilih. Kemudian kepolisian untuk penangkapan terorisme, pencegahan kejahatan menggunakan data Dukcapil. Penanggulangan bencana, kemarin tsunami di Palu, gempa bumi di Lombok Utara, kemudian bencana Lion Air yang jatuh, Malaysian Airlines yang jatuh, identifikasi jenazahnya itu menggunakan data Dukcapil. Jadi dengan sidik jarinya. Nah, kita ingin membangun yang namanya single identity number. Sehingga semua data kependudukan kita terkoneksi, dengan imigrasi terkoneksi, dengan pajak terkoneksi, dengan kepolisian terkoneksi, dengan SIM terkoneksi, dengan penerbangan terkoneksi. Nah, kita menuju hal-hal yang seperti itu. Karena untuk membagi bantuan sosial saling terkoneksi. Untuk perbankan terkoneksi, badan pertanahan terkoneksi. Kita mengharus seperti itu, Mbak Rifan. Ya, Pak Zudan, tadi Bapak menyebutkan bahwa ingin terkoneksi ke imigrasi, kemudian kepolisian, Badan Pertanahan Nasional. Kalau tadi yang Bapak sebutkan rata-rata adalah lembaga pemerintah yang memang wajar untuk menciptakan single identity number. Tapi ini kan 13 lembaga jasa keuangannya adalah lembaga swasta, Pak Zudan. Iya, jadi kita di dalam sistem hukum kita, dalam Undang-Undang 23 2006, 24, Undang-Undang 24 2013, PP 40 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2020 yang dituju dengan single identity number itu adalah semua badan hukum Indonesia. Semua badan hukum, lembaga pemerintah dan swasta. Bagaimana untuk mencegah agar tidak ada penyalahgunaan data? Jadi yang diberi itu hak akses verifikasi data, bukan diberi data. Nah, verifikasi itu misalnya dari OVO memiliki nasabah, maka dicocokkan data dari OVO itu dengan data Dukcapil. Nanti kami memberi notifikasi. Kalau datanya cocok dari database kami menjawab sesuai. Jadi OVO nggak bisa melihat data kependudukan kita. Kalau tidak sesuai, kami jawab data tidak ditemukan. Jadi dengan lembaga fintech itu yang diberi adalah notifikasi. Jadi fintech tidak bisa melihat data, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran data dijual belikan. Yang mau dijual belikan apa? Kami hanya notifikasi. Nah, ini yang perlu saya jelaskan pada malam hari ini.
agar tidak ada syakwa sangka. Negara harus berbenah terus-menerus menuju satu negara yang terintegrasi antar seluruh lembaga. Oke, saya mau ke Presiden Direktur OVO, Pak Karania Dharma Saputra. Tadi sudah ditegaskan oleh Pak Zudan bahwa yang diberikan adalah hak akses verifikasi data, bukan datanya begitu, bukan data kependudukannya. Artinya data yang sudah dimiliki oleh lembaga jasa keuangan itu hanya untuk verifikasi saja dengan yang dimiliki oleh pemerintah. Sebetulnya seberapa urgent, seberapa membutuhkan sih lembaga jasa keuangan dengan hak akses ini? Apakah data yang dimiliki oleh lembaga jasa keuangan saat ini belum cukup valid? Saya kira justru seperti tadi disampaikan Pak Zudan, ini justru penting sekali, Mbak. Jadi kita tahu sekarang bahwa apalagi di era COVID ya, transaksi digital khususnya di sektor keuangan naik dengan sangat pesat. OVO sendiri sekarang jumlah pengguna kami mencapai hampir 90 juta. Dan menurut peraturan kami sebagai perusahaan uang elektronik yang juga menyediakan layanan jasa keuangan diwajibkan untuk memverifikasi pengguna kami yang merupakan kategori tertentu itu harus melakukan KYC. Nah, supaya jangan misalnya Mbak Rifan daftar sebagai pengguna OVO yang jenisnya premium, kemudian ternyata bukan Mbak Rifan tapi Mbak Tati gitu. Atau lebih cilaka lagi ternyata jadi Mas Ridwan. Karena itulah kami perlu memverifikasi bahwa data yang disampaikan ke kami secara elektronik itu kami cek ke Dukcapil bahwa ternyata Mbak Rifan yang daftar di OVO memang betul-betul Mbak Rifan yang terdaftar di Dukcapil. Sehingga dengan demikian transaksi uang elektronik yang semakin besar ini itu justru akan bisa dimanfaatkan secara positif untuk inklusi keuangan dan keperluan pemerintah lainnya seperti misalnya penyaluran bansos dan lain sebagainya. Gitu. Artinya untuk pencocokan data saja begitu ya. Tapi sebetulnya keuntungannya untuk lembaga jasa keuangan dan juga nasabah itu apa Pak Karania? Apakah memang mempercepat proses, jadi tidak menunggu untuk proses verifikasi yang lama? Keuntungannya itu apa sebetulnya Pak? Keuntungannya kalau di uang elektronik, Mbak, itu ada dua jenis pengguna ya menurut peraturan BI. Satu adalah yang non eKYC, itu saldonya itu hanya boleh 2 juta per bulan. Sementara kalau yang KYC, yang datanya sudah diverifikasi, itu bisa memiliki saldo 10 juta. Nah, dengan era COVID ini semakin tinggi kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi secara cashless. Karena itulah kemudian juga sekarang pemerintah sudah mulai melakukan ada banyak inisiatif untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial melalui teknologi digital. Dan untuk menerima penyaluran dana bantuan sosial itu diperlukan adanya verifikasi yang solid gitu. Dan karena itulah koneksi dengan Dukcapil untuk bisa melakukan verifikasi data secara valid, saya kira menjadi sangat krusial gitu. Oke. Saya mau ke Pak Trubus terlebih dahulu. Pak Trubus, apakah dari sisi kebijakan publik Anda melihat kebijakan ataupun kerjasama yang dibuat oleh Kemendagri dengan lembaga jasa keuangan ini memang tepat atau memang malah mengkhawatirkan begitu, Pak Trubus? Sebenarnya kebijakan ini kan niatnya itu adalah bagaimana mempercepat layanan publik gitu. Tetapi persoalannya kemudian di tengah situasi yang belum kondusif karena pandemik juga, kerjasama itu akhirnya menjadi mengkhawatirkan karena itu sifatnya kan data pribadi. Belum lagi prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, misalnya dalam data pribadi itu kan ada prinsip minimalisasi, kemudian prinsip akuntabilitas publik, transparansi. Nah, legalitas juga belum ini begitu jelas gitu. Jadi publik itu kemudian ada kecemasan yang luar biasa gitu bahwa datanya ini akan dipakai, dan kebetulan juga di beberapa hari ini juga berita-berita terkait dengan penyalahgunaan itu muncul gitu loh. Jadi sehingga publik ini semakin bingung gitu harus bagaimana ini gitu, kira-kira begitu Mbak. Saya mau tanya langsung ke Pak Zudan. Pak Zudan menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Pak Trubus bahwa ini sifatnya mengkhawatirkan, ada kecemasan luar biasa di masyarakat karena kalau kemudian hak akses data kependudukan ini kemudian disalahgunakan atau diperjualbelikan, apakah kemudian itu sudah diantisipasi Pak oleh Kemendagri? Ya, kami sudah mengkaji ini mendalam sejak 2013, bisnis proses kita perbaiki terus. Oleh karena itu, kekhawatiran Pak Trubus tidak perlu ada. Karena sekali lagi, hak akses itu nanti kesimpulannya adalah notifikasi.
datanya sesuai atau datanya tidak ditemukan. Jadi tidak ada data yang bisa dilihat oleh fintech. Dari OVO, Pak Karania itu nggak bisa lihat data apa-apa. Jadi dari OVO misalnya mengirimkan link dengan nama, nanti dicocokkan dengan data Dukcapil. Kalau sesuai, notifikasi yang dikirim dari data center Dukcapil itu adalah dikirim sesuai tulisannya. Kalau tidak sesuai, data dari Dukcapil dikirimkan data tidak ditemukan. Seperti itu. Oke, saya mau tanya ke DPR. Sebagai mitra kerja dari pemerintah, tadi Pak Zudan mengatakan bahwa sebetulnya perusahaan-perusahaan ini, perusahaan-perusahaan fintech, kemudian lembaga jasa keuangan tidak ada yang bisa melihat data kependudukan, hanya bisa mencocokkan data yang mereka miliki dengan data yang dipunyai oleh Dukcapil. Anda meyakini seperti itu yang akan terjadi di lapangan atau ada kekhawatiran lain dari DPR, Pak Sukamta? Ya, pertama soal data ya, kita tahu bahwa memang untuk kepentingan pembangunan, kepentingan demokrasi, kepentingan penyelenggaraan pemerintahan itu diizinkan pemerintah ini menyimpan data penduduk. Nah, soal swasta ini memang awalnya di Undang-Undang Adminduk di 2006 itu kan belum ada, tapi kemudian direvisi di 2013 ya. Jadi kita ingin memastikan bahwa memang yang diberikan itu hanya betul-betul untuk kepentingan akses terhadap verifikasi saja, titik. Karena memang kekhawatiran masyarakat itu sangat kuat pada prakteknya. Kita tahu beberapa waktu terakhir ini data-data yang dimiliki oleh para penyelenggara digital berbagai macam itu ternyata bocor kemana-mana, dijual belikan. Bahkan kalau saya ke masyarakat itu keluhan bahwa mereka ini tiap hari ditawari kredit oleh pinjaman online, ini jalan terus sampai hari ini ya. Jadi kekhawatiran masyarakat itu penting, benar. Dan apalagi sekarang ini memang undang-undang perlindungan data pribadinya belum ada. Memang ada PP-nya, tapi belum cukup kuat. Jadi siapa yang boleh dapat data, bagaimana pengelolaannya, siapa yang ditugasi untuk mengelola, kemudian siapa yang bisa mentransfer ke pihak ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ini belum ada pengaturannya. Maka wajar sekali kalau masyarakat ini betul-betul khawatir. Nah, sehingga kita berharap dari Kemendagri yang diberikan kewenangan untuk mengelola data penduduk Indonesia itu betul-betul strict. Ya, betul-betul strict, tidak diberikan kepada siapapun karena sampai undang-undang yang baru tentang perlindungan data pribadi itu disahkan. Itu harapan kami. Nanti kita tanya ke pemerintah bagaimana tanggapan pemerintah, apakah pemerintah sudah mempertimbangkan karena belum ada payung hukumnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sukamta, dan bagaimana kemudian lembaga jasa keuangan itu merespon bahwa belum ada payung hukumnya dan banyak terjadi kebocoran-kebocoran data dari kependudukan yang diperjualbelikan beberapa waktu yang lalu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. CNN Indonesia Prime News segera kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Zudan Arief Fahruloh, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, ada Pak Karania Dharma Saputra, Presiden Direktur OVO, dan juga Pak Sukamta, anggota DPR RI Komisi 1 fraksi PKS. Malam ini ramai sekali. Saya akan langsung saja ke Pak Zudan. Sebelum break tadi saya sudah menyinggung dan juga sudah disebutkan sebetulnya oleh Pak Sukamta bahwa belum ada payung hukum karena rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sedang dibahas, baru akan dibahas oleh Komisi 1 DPR RI. Bagaimana kemudian Kementerian Dalam Negeri bisa menyediakan payung hukumnya, karena ini bertentangan dengan apa yang dikampanyekan oleh Kominfo selama ini untuk melindungi data pribadi dari masyarakat, Pak Zudan. Ya, Mbak Rifan, tampaknya kita harus belajar bersama secara lebih mendalam untuk bisa mengetahui perlindungan data pribadi itu. Saat ini sudah ada lebih dari 30 peraturan perundang-undangan yang tersebar yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Di Undang-Undang 23 2014 sudah diatur itu perlindungan data pribadi. Siapa yang boleh menggunakan, siapa yang boleh, sudah ada. Yuk kita belajar bersama yang mendalam agar pikiran kita terbuka luas. Nah, kalau ada yang kurang baik, mari kita perbaiki. Perlindungan data pribadi
RUU ini saya ikut membahas mendalam. Sehingga saya tahu persis bagaimana subjek hukum yang diatur, bagaimana cara mengaturnya, siapa yang akan jadi wali data, itu kita dalami. Oke. Saya setuju dengan Pak Sukamta, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi penting sekali, tetapi bernegaranya nggak bisa berhenti. Karena sudah ada lebih dari 30 peraturan yang mengatur. Nah, yang 30 ini disatukan. Nah, untuk itu kita tidak boleh curiga dan tidak boleh menuduh data penduduk diperjualbelikan. Nah, kita lihat kalau sudah masuk ke sana itu ranah penegakan hukum. Ada sanksi pidana di dalam undang-undang yang tersebar tadi. Sehingga siapapun yang melanggar kita, mari kita sikat rame-rame begitu. Oke, Pak Zudan, saya tidak bisa begitu mendengar suara Anda, tapi saya ingin menegaskan bahwa sudah banyak begitu ya peraturan pemerintah yang mengatur soal perlindungan data pribadi, begitu Pak? Ada lebih dari 30 peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur tentang penggunaan data ini, termasuk perlindungannya. Saya setuju dengan Pak Sukamta tadi, kita perlu undang-undang perlindungan data pribadi dan saya ikut membahas menjadi tim di dalamnya. Oke, saya akan tanya ke Pak Karania. Pak Karania, meskipun tadi disebutkan oleh DPR belum ada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, tapi menurut pemerintah ataupun menurut Kemendagri sudah ada 30 peraturan perundangan yang melindungi akses terhadap data-data kependudukan. Tapi di sisi lain ini ada kekhawatiran tadi yang disebutkan oleh Pak Trubus juga bahwa masyarakat ini cemas kalau kemudian diperjualbelikan karena banyak, kalau kita melihat ke belakang ada 3 kasus pencurian data masyarakat. Salah satunya yang terjadi adalah Tokopedia. Itu juga kemudian datanya diperjualbelikan. Kemudian ada juga perusahaan e-commerce lainnya. Ini bagaimana kemudian memastikan supaya itu tidak terjadi kembali begitu? Yang pertama ya Mbak, mungkin mohon maaf kalau saya harus mengkoreksi pertanyaan Anda. Saya kira betul seperti Pak Zudan. Jadi supaya nggak misleading, justru KYC itu sudah dipersyaratkan oleh banyak sekali peraturan, Mbak Rifan, yang berkaitan dengan semua layanan jasa keuangan, termasuk layanan jasa keuangan elektronik. Itu dipersyaratkan oleh Bank Indonesia, dipersyaratkan oleh OJK, dipersyaratkan oleh banyak ketentuan lainnya karena memang validasi user atau nasabah keuangan itu mandatori, itu wajib justru untuk melindungi nasabah dan industri keuangan kita sendiri. Juga untuk melindungi agar tidak terjadi pencucian uang, pendanaan terorisme dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itulah kita harus menempatkan bahwa terobosan Pak Zudan itu justru untuk memperkuat berbagai peraturan yang mensyaratkan bahwa know your customer itu merupakan kewajiban yang harus diterapkan oleh semua lembaga yang berkaitan dengan jasa keuangan gitu loh. Artinya kalau kaitannya dengan ya silakan Pak. Ya, kedua, mengenai kebocoran data, saya setuju. Kebocoran data ini sebetulnya sudah menjadi kekhawatiran kita semua. Bahkan sebelum kita mengenal ada yang namanya istilah e-commerce, fintech. Kita dari dulu gitu, tahu-tahu ditelepon, tahu-tahu dapat SMS. Itu bukan terjadi di era digital atau di era fintech. Ini sudah terjadi sejak lama. Dan kemudian yang ingin saya sampaikan, bahwa pembobolan ini itu adalah sebetulnya kejahatan elektronik yang memerlukan tindakan tegas dari aparat negara. Ini yang saya kira menjadi PR kita semua. Justru kami yang bergerak di perusahaan teknologi, apalagi di perusahaan financial technology, itu sangat dirugikan dengan praktek-praktek pembobolan data, kemudian jual beli data nasabah. Karena justru kami diaudit, kemudian diatur dengan sangat ketat oleh peraturan, oleh Bank Indonesia, oleh OJK gitu. Tapi di sisi lain terjadi pembobolan dan kok saya belum melihat adanya tindakan tegas. Misalnya bahwa sampai ada orang di penjara karena dia membocorkan atau membobol data. Bahkan yang dibobol itu yang ingin saya catat adalah bukan hanya platform milik swasta loh, tapi terjadi pembobolan di platform-platform milik pemerintah. Bahkan juga terjadi di Facebook, di Yahoo dan lain sebagainya. Nah, inilah saya kira justru yang supaya jangan misleading gitu Mbak ya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Kemendagri itu saya kira sangat positif.
Karena impact-nya justru bisa mengurangi praktek-praktek terjadi penipuan elektronik karena data nasabah tidak bisa diverifikasi. Saya kira ini kita sedang mengarah seperti apa yang kita lihat di negara-negara maju. Misalnya waktu saya dulu kuliah di Amerika Serikat, tidak benar loh bahwa namanya single ID yang di-generate oleh pemerintah itu tidak bisa diakses oleh swasta. Waktu saya sekolah di Amerika, yang namanya Social Security Number, itu justru bisa diakses dengan begitu luas oleh masyarakat umum. Tujuannya adalah sehingga setiap individu, setiap perusahaan, setiap lembaga itu bisa memastikan validitas dari data nasabah, data konsumennya gitu. Jadi saya kira mungkin kita harus menempatkan proporsinya di situ gitu ya Mbak. Pak Trubus, tadi jawaban dari Pak Karania bahwa ini perusahaan fintech ini sangat dirugikan dengan kesulitan kemudian memverifikasi data, justru dengan adanya kerjasama dengan Kemendagri ini justru bisa kemudian mengurangi penipuan ataupun fraud begitu, dan itu juga terjadi di negara-negara lain. Bagaimana Anda melihatnya Pak Trubus? Iya, ini memang kalau dilihat tujuan itu kan tentu sangat bagus gitu ya. Artinya memang ini kan menghindari fraud itu. Tetapi persoalannya kan tidak ada jaminan dari, ya kebetulan ini satu perusahaan OVO, kemudian untuk perusahaan yang lain bagaimana? Kan gitu. Nah, karena masyarakat ini kan melihatnya secara keseluruhan kan gitu. Ketika terjadi penyalahgunaan karena dipindah tangankan datanya itu, nah kemudian disitulah kemudian muncul persoalan-persoalan di mana data itu disalahgunakan gitu. Nah, menurut saya ini memang harus dilihat secara proporsional bahwa pemanfaatan daripada pengalihan data itu sendiri memang sebenarnya positif, tetapi kemudian dalam prakteknya ini ada efek domino yang harus kita lihat secara menyeluruh gitu. Jadi ini yang memang seperti disebutkan tadi kan ada kebocoran-kebocoran yang sudah dilakukan oleh perusahaan fintech itu yang terjadi di masyarakat. Kemudian masyarakat berpersepsi bahwa kekhawatiran dan kecemasan itu harus segera dicarikan solusinya, sehingga dengan demikian tidak lagi nanti di kemudian hari muncul lagi seperti itu. Karena kalau misalnya sudah diteror, kemudian sudah diintimidasi, mereka peminjam ini kemudian merasa tidak nyaman, lah inilah kemudian persoalannya di publik ini jadi terjadi kesalahpahaman gitu. Nah, kesalahpahaman ini yang pada akhirnya perusahaan-perusahaan fintech tadi ataupun di bawah OJK itu pada akhirnya berbuntut bahwa publik menganggap ini malah berbahaya gitu ya. Jadi memberikan data ini kemudian tidak ada jaminan kepastian. Sebenarnya persoalannya kan masyarakat sendiri harus tahu sebenarnya data itu digunakan untuk apa ketika dialihkan itu atau diberikan akses pada orang lain atau pihak lain, pihak swasta untuk mengakses gitu kan. Publik kan selama ini kan memang tidak banyak tahu juga gitu loh. Jadi ini memang perlu diberikan sosialisasi, komunikasi sekaligus juga edukasi terutama bagi masyarakat supaya paham betul maksud niat baik daripada pemerintah dalam ini Dukcapil untuk memberikan akses kepada pihak swasta. Karena kita ketahui bahwa swasta sendiri memang beragam cara memanainya gitu ya, cara memandangnya itu. Kemudian cara memanfaatkan juga sangat beragam. Nah itu yang perlu dipahami di situ Mbak. Oke. Saya mau tanya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, bahwa tadi kalau menurut Pak Trubus pada prinsipnya ini bagus, tapi dalam prakteknya ada efek domino, terjadi beberapa kebocoran dari perusahaan-perusahaan fintech. Harusnya pemerintah ataupun Kemendagri memberikan sosialisasi dan juga edukasi sehingga masyarakat ini tahu begitu apa sih sebetulnya data mereka yang perlu diverifikasi begitu, sehingga tidak timbul prasangka dan juga curiga. Kalau menurut DPR, tadi ada jawaban juga dari Pak Zudan bahwa sebetulnya sudah ada peraturan perundang-undangannya, ada 30 peraturan perundangannya. Ya, memang betul. Yang disampaikan Prof. Zudan itu betul. Jadi peraturan perundangan tentang perlindungan data itu sudah sangat banyak, tetapi tidak ada satu undang-undang yang secara komprehensif itu mengatur soal perlindungan data. Dan lebih khusus lagi perlindungan data pribadi. Jadi peraturan yang ada itu tersebar di mana-mana, sedikit, tapi tidak ada yang komprehensif gitu loh. Nah, ada PP tetapi masih belum terlalu kuat ya, karena PP itu tidak bisa memberikan sanksi. Jadi kita berharap memang justru momentum ini sangat penting untuk menjadi dorongan bagi semua pihak agar perlindungan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini segera dibahas dan disahkan sehingga kita tahu persis pengaturan. Jadi soal data ini
siapa yang boleh menyimpan, apa karakteristiknya, apakah ada sertifikasi bagi penyimpan data, apa sanksinya, bagaimana pemindahannya itu diserahkan kepada lembaga apa, berapa kali pindah tangan, dan seterusnya. Itu harus ada pengaturan yang detail. Nah, karena sekarang ini data ini sudah menjadi komoditas yang sangat luar biasa ya. Kita tahu bahwa lembaga-lembaga yang mengakses data itu sekarang justru menjadi sangat kaya raya, tetapi pemilik data itu tidak mendapat keuntungan apapun. Justru pemilik data, masyarakat itu hanya menjadi objek ekonomi, objek politik, dan seterusnya gitu. Nah, negara itu punya kewajiban melindungi dan memastikan bahwa warga negara ini mendapatkan benefit dari data yang dimiliki. Dan paling tidak, data yang dimiliki itu ketika diambil alih oleh negara atau diambil oleh pihak swasta, pihak ketiga, itu betul-betul dipastikan aman, tidak diganggu, tidak menjadi gangguan, apalagi nanti kalau jatuh ke tangan kriminal atau ke tangan teroris untuk kepentingan terorisme dan seterusnya, ini sangat-sangat merugikan gitu. Nah, kita ingin bahwa ini momentum yang sangat bagus agar ayolah ini monggo Pak Zudan dan pemerintah kita kerja keras supaya RUU PDP ini segera diresmikan, segera dibahas dan disahkan gitu. Artinya menurut DPR sebaiknya kerjasama ini dilakukan, boleh saja sebetulnya pemerintah memberikan hak akses, tapi payung hukumnya sudah ada terlebih dahulu begitu ya? RUU perlindungan data pribadi sudah harus aturan mainnya harus diperbaiki dulu, ya. Jangan sampai nanti ketika data pindah, kemudian tidak ada kejelasan aturan main bagi pemilik data. Yang kita atur kan baru pemerintah nih. Kalau pemerintah nyimpen data, ini aturannya ketat banget sampai 30 aturan. Tapi bagi swasta ini bagaimana? Nah, apakah misalnya data centernya itu boleh di Indonesia atau boleh dipindahkan ke negara lain? Kemudian siapa yang menghandle data itu, apa spesifikasinya, sertifikasinya bagaimana? Sanksinya apa kalau dia memperjualbelikan gitu. Kan kalau jual beli ini orang dalam. Kalau hacker, hacking, cracking itu orang luar. Yang itu sama-sama kriminalnya gitu. Nah, selama ini justru karena pengaturannya yang belum komprehensif, kita belum melihat bahwa orang-orang pelaku kriminal itu dihukum gitu sampai hari ini. Sementara kerusakan sudah jelas, masyarakat sudah jelas dirugikan. Tahan dulu Pak Sukamta, nanti kita akan tanya bagaimana jawaban dari pemerintah soal warga negara harus punya benefit, bukan hanya dijadikan objek, dan tadi bagaimana pemerintah menjamin supaya itu tadi tidak jatuh ke tangan ataupun ke oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita akan kembali usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Zudan Arief Fahrullah, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Ada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Ada Pak Karania Dharma Saputra, Presiden Direktur OVO. Dan ada Pak Sukamta, anggota DPR RI Komisi 1 fraksi PKS. Saya akan langsung ke Pak Zudan. Tadi sudah ada masukan dan juga harapan begitu dari DPR sebagai mitra kerja pemerintah. Meskipun sudah ada 30 peraturan perundang-undangan, tapi itu tersebar peraturannya kemana-mana dan di situ tidak bisa memberikan sanksi, sehingga memang harus ada satu payung hukum yang jelas yang juga memberikan kepastian kepada pihak swasta begitu, pihak lembaga jasa keuangan. Dan tadi juga disebutkan oleh Pak Sukamta bahwa warga negara ini jangan hanya dijadikan objek saja datanya, tapi juga apa ya manfaatnya ketika kemudian lembaga swasta, lembaga jasa keuangan swasta itu mempunyai akses terhadap data mereka begitu, dan bagaimana pemerintah bisa menjamin bahwa itu tidak jatuh ke oknum yang tidak bertanggung jawab begitu, Pak Zudan. Ya, Mbak Risma, pertama kita harus melihat, jangan kemudian kita mengatakan tidak ada payung hukum. Tidak. Payung hukum untuk pemanfaatan data dan transaksi dengan data elektronik itu sudah ada di Undang-Undang ITE, sudah ada Undang-Undang Administrasi, sudah ada. Bagi yang melanggar, sanksi pidananya juga ada. Petugas yang melanggar, masyarakat yang melanggar, itu sanksi pidananya sudah ada. Sanksi hukuman penjara, ya, sampai dengan 5 tahun, kemudian sanksi perdata dan sanksi administrasi, itu ada. Kemudian apa tugas kita bersama? Mari kita lihat berbagai negara yang sudah maju, Estonia, Korea Selatan, Amerika,
Tadi Pak Pers dengan sangat tepat menyinggung social security number. Atau, ya, Pak Sukamta sudah menyebut bagaimana perlindungan data pribadi secara komprehensif. Itu harus kita lakukan bersama. Tadi Mas Trubus juga sudah menyinggung, kita harus menghindarkan kekhawatiran masyarakat. Ya, ini adalah tugas besar kita dan pemerintah sangat siap untuk segera membahas RUU perlindungan data pribadi Mas Sukamta. RUU-nya itu sudah siap untuk dilaksanakan. Nah, apa keuntungan bagi masyarakat bila semua data itu terkoneksi dan dicocokkan dengan langsung sumber datanya di Dukcapil? Ini akan menghindarkan fraud. Jadi Mbak Rifan, saat ini banyak sekali keluhan yang masuk ke kami. Masyarakat tidak bertransaksi dengan fintech, tapi namanya dikasih. Karena saat ini kalau kita bikin ketik KTPL akan keluar jutaan image, jutaan gambar KTPL. Ketik kartu keluarga di Google, keluar jutaan gambar kartu keluarga. Ketik kartu kredit, keluar kartu kredit. Ketik paspor, keluar gambar paspor. Di dunia maya itu banyak sekali data-data itu yang ada di sana. Ini perlu di-take down. Sehingga tidak ada orang melakukan mining data, menambah data dari dunia sosial, dunia maya itu. Nah, untuk itu, keuntungan besar dari masyarakat adalah namanya, identitasnya, tidak akan dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau tidak dikoneksikan dengan data Dukcapil, tidak akan ada verifikatornya, Mbak Rifan. Dan saya pastikan data dari Dukcapil itu tidak ada yang diambil oleh fintech. Karena fintech hanya mendapatkan notifikasinya. Tidak tahu dia namanya siapa. Tidak, hanya disebutkan data sesuai atau data tidak ditemukan. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan karena tidak ada data yang keluar. Yang diberikan oleh Dukcapil sekali lagi adalah notifikasi untuk menyatakan NIK yang dikirim, yang ngirim tadi karena masyarakat ingin transaksi, ingin mendapatkan pinjaman. Jadi sekali lagi hak akses itu hanya untuk verifikasi data. Dan yang diberikan oleh Dukcapil adalah notifikasi sesuai atau tidak sesuai, ditemukan atau tidak ditemukan datanya. Demikian Mbak Rifan. Ya, terima kasih Prof. Zudan. Berarti tidak ada data yang keluar, hanya notifikasi yang diberikan bukan datanya tapi hak akses untuk memverifikasi begitu ya. Itu janji dari pemerintah tidak akan jatuh ke oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya akan tanya ke Pak Karania Dharma Saputra sebagai lembaga jasa keuangan, apa janji Anda, tanggung jawab Anda dan juga teman-teman dari lembaga jasa keuangan lainnya bahwa hak akses itu tidak akan disalahgunakan dan memang hanya untuk verifikasi saja begitu. Ini agar masyarakat juga kemudian lega, tidak menaruh curiga begitu Pak Karania. Ya, ini ingin menegaskan tadi yang Prof. Zudan. Jadi ini sebetulnya bukan janji, Mbak. Memang yang terjadi sekarang ya sudah seperti yang tadi disampaikan Prof. Zudan. Jadi mohon jangan ada sampai ada misleading gitu ya, bahwa seolah-olah dengan akses ini lalu kami menarik data dari Dukcapil gitu, nggak begitu Mbak. Jadi misalnya Mbak Rifan, sekali lagi ya, Mbak Rifan daftar di OVO gitu, terus kan harus melampirkan KTP, selfie, kita pakai facial recognition. Kemudian kami mengecek datanya ke Dukcapil. NIK yang dimasukkan itu benar nggak punyanya Mbak Rifan? Kalau di datanya Pak Zudan, oh ternyata NIK ini rupanya punyanya Mas Amir. Lalu kami hanya mendapatkan notifikasi bahwa ini tidak lulus verifikasi di Dukcapil gitu loh Mbak. Jadi bukannya kami menarik data, gitu. Itu yang saya kira agak ada sedikit misleading information tadi di soal bagaimana kita melihat koneksi ke Dukcapil ini. Kemudian kedua, kalau soal bagaimana sikap kami, tadi saya ingin menegaskan kembali Mbak ya. Jadi saya kira sekali lagi, perusahaan-perusahaan fintech, perusahaan-perusahaan teknologi digital itu justru sangat dirugikan. Dan saya kira saya juga di asosiasi fintech, kami itu selalu bekerja sama dengan di OJK ada namanya gugus tugas termasuk salah satunya adalah untuk melakukan perlindungan data terhadap nasabah. Jadi saya kira kami di asosiasi fintech juga sangat tegas. Jika ada anggota sekarang di asosiasi fintech Indonesia itu merupakan asosiasi fintech dengan anggota sekitar 340 anggota. Ini salah satu gambaran ya Mbak ya. Kalau memang ada anggota kami yang terbukti membocorkan
atau bahkan memperjualbelikan, itu akan dikeluarkan dari keanggotaan asosiasi fintech. Nah, untuk beberapa industri, dikeluarkan dari anggota asosiasi, itu impact-nya akan sangat fatal, karena itu menjadi persyaratan dari OJK untuk memperpanjang atau mencabut lisensinya. Gitu, Mbak. Jadi saya kira itu komitmennya, dan sekali lagi, Mbak, justru kami dari perusahaan-perusahaan teknologi berharap ada tindakan tegas dari aparat supaya pembobolan, jual beli data secara ilegal ini bisa segera diberantas. Kami sama sekali tidak diuntungkan dengan adanya praktek-praktek seperti ini, gitu. Justru kami sangat dirugikan. Ya, artinya harus ada sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat yang jelas bahwa perusahaan-perusahaan tersebut bukannya menarik data begitu ya, tapi hanya memverifikasi sehingga tidak terjadi misleading ataupun penyampaian informasi yang kurang tepat, karena memang masyarakat kemudian menjadi panik dan juga bingung begitu. Ya. Sistemnya begitu, kami tidak bisa, kalau kami mau pun nggak bisa gitu. Sama Pak Zudan nggak dikasih akses. Jadi kami nggak bisa menarik data. Yang bisa dilakukan adalah data yang kami terima dari pendaftaran pengguna itu hanya bisa dicocokkan dengan data di Dukcapil gitu. Hanya bisa dicocokkan. Oke, terima kasih Pak Karania. Saya mau ke Pak Trubus. Pak Trubus, singkat saja saran Anda ataupun masukan Anda kepada Kementerian Dalam Negeri, pemerintah dan juga kepada lembaga jasa keuangan terkait dengan sekali lagi bahwa ini hak akses, Pak, bukan diberikan datanya tadi. Oleh pemerintah dalam ini oleh Dukcapil, tetapi bagaimanapun juga ini kan sekali lagi persoalan data pribadi yang harus dipahami betul bahwa di situ rentan sekali penafsiran-penafsiran atau perilaku-perilaku yang kemudian dalam bahasa sederhananya terjadi pelanggaran hukum gitu kan. Jadi ini menurut saya harus dilihat secara keseluruhan atau komprehensif. Nah, kemudian kaitannya dengan pihak swasta itu, ya swasta kan harus juga ada, meskipun hanya untuk verifikasi, tetapi dalam perkembangannya nanti akan ada praktek-praktek yang memang di luar pengetahuan kita gitu, yang saat ini belum terjadi. Ini kan kita bicara ke depan, karena itu menurut saya perlu ada lembaga yang mengawasi itu semua gitu lah. Karena ini menyangkut data pribadi sehingga masyarakat itu merasa nyaman, merasa ya terlindungi, meskipun juga ini dalam jangka pendek ini, tentu untuk jangka pendek ini tentu itu sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat perlu, tetapi kemudian kita harus melihat jangka menengah dan jangka panjangnya. Dalam skenario planningnya kan harus dilihat ke depan juga gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian ini hanya kita sesederhana ini memandang persoalan hanya ini sekedar verifikasi, notifikasi aja, tidak lebih dari itu. Tetapi kan dalam perkembangannya nanti praktek-praktek masyarakat itu penyimpangan ini mesti ada gitu. Potensi itu yang harus diantisipasi atau harus setidaknya diantisipasi, dicegah lah, jangan sampai terulang kembali. Iya, gitu potensi penyimpangan harus ada monitoring dan juga lembaga pengawasan. Apakah DPR sepakat bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tadi potensi penyimpangan harus ada monitoring dan lembaga pengawasan yang dibentuk begitu Pak Sukamta? Singkat saja Pak Sukamta, saran dari DPR. Baik, itu harus didukung. Utamanya didukung dengan peraturan yang lebih kuat. Karena pada prakteknya di Indonesia ini, walaupun seperti yang disampaikan Prof. Zudan ini hanya verifikasi, tapi pada prakteknya di dalam verifikasi yang lain, misalnya contoh verifikasi nomor handphone yang dilakukan oleh Kominfo, teorinya satu orang itu hanya bisa registrasi 2 nomor atau 3 nomor, tapi ternyata dengan verifikasi yang dilakukan berdasarkan verifikasi terhadap data-data kependudukan di Depdagri, satu orang pemilik nomor KTP itu ternyata bisa mendaftarkan ada yang sampai 1000 nomor gitu loh. Artinya ternyata pengaturan yang ada itu belum cukup kuat pada aspek peraturannya, tidak cukup kuat. Yang kedua pada pelaksanaannya, pengawasannya tidak cukup kuat, dan kemudian penegakan hukumnya ini juga masih ada masalah di situ. Saya kira ini persoalan yang memerlukan goodwill kita bersama agar perkembangan digital yang tidak bisa dibendung ini harus diikuti dengan proses
government yang lebih baik, lebih tegas, tidak merugikan masyarakat. Demikian harapan kami, Mbak. Iya, terima kasih sekali Pak Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS, dan sebelumnya ada Pak Karania Dharma Saputra, Presiden Direktur OVO, dan Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik, serta Prof. Zudan Arif Fahrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak-Bapak. Terima kasih sekali waktunya kepada CNN Indonesia Prime News malam hari ini.